Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malamnya halaman 28. Sembahyang sunat duha nya berarti leblah babare dari miyu. Leblah babare dari miyu nunggu leb 8. Sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan sunat duha, maka sebanyak-banyaknya dan yang afdalnya 8 rakaat, dan sekurang-kurangnya duha 2 rakaat. Jadi salah satu sembahyang sunat adalah sembahyang sunat duha. Rakaatnya paling banyak 8 rakaat, dan itu yang paling afdal. Yang paling kurang 2 rakaat. Yang kurang sempurna, kurang tapi sudah sempurna 4 rakaat. Menyebut rakaat sempurna, tapi masih kurang. Sekurang-kurang sempurna 4 rakaat. Maka boleh 6 rakaat, dan yang afdal 8 rakaat. 2 rakaat yuci sembahyang duha. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Berarti sengaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian salam, kemudian takbiratul ihram lah 2 rakaat, salim lah, dan takbiratul ihram lah 2 rakaat, salim lah. Jadi sampai 8 rakaat. Dan waktunya duha, kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Di waktu duha, mulai dari terangkat matahari segala sampai sebelum zuhur. Sampai golong zuhur mantang je sembahyang duha. Masa sembahyang duha pukul 12 je, mantang je. Kadang tanya tajak ke masjid urah Jumaat lah, awal tajak. Urah Jumaat awal tajak ke masjid. Pukul 12 kat terus. Bunuh golong sembahyang duha lah. Maka pukul 12 terus tanya masjid, mantang je dah sembahyang sunat duha. Damanglah masjid, tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat duha. Pokoknya sebelum azan yang pertama mantang je. Dan 2 rakaat sunat isyraq. Jadi kata mau sunat isyraq. Sunat duha salah sabah
sunat yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak pernah luput, tidak pernah tinggal dari sembahyang duha. Menganggap wajib pada diri beliau. Sebabnya enggak sembahyang duhanya tak wajib. Gepu wajib ada terus. Lagi tanya sembahyang wajib, antum pernah kapri, antum pernah tinggal. Menangku Rasulullah sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud, qabliyah, ba'diyah dan lain-lain. Bertanya oleh Siti Aisyah, isteri beliau, wahai Rasulullah, padahal dron kan sudah dijamin masuk syurga. Padahal dron kan maksum, tidak pernah salah. Kenapa ibadat sampai bengkak kaki, sampai kumau kaki? Sembahyang malam, sampai bengkak kaki. Tanya biasa di bengkak karena lama dulu, katrep hatadu. Belum hanya tajak motor GO dari Bandar Aceh tadu motor terus Medannya bengah terus kakumong kaki, bengkak karena lama dulu. Nya Rasulullah bengkak kaki karena lama berdiri. Jadi itrun darah huyu, istilah tanya kakumong kaki. Tanya tadu motor tajak Medan, Rino Medan terus kedik bambengah kumong kaki. Nabi Rasulullah karena salah sembahyang sampai kumong kaki. Kenapa ya Rasulullah engkau beribadah begitu berat, begitu banyak? Dijawab oleh Rasulullah, karena saya sudah dijamin oleh Allah itu nikmat yang paling besar, dan semakin banyak Allah beri nikmat, semakin banyak aku bersyukur kepada Allah. Dan seharusnya sayalah yang paling banyak bersyukur kepada Allah dibandingkan kalian semua. Berarti padahal awak dron hanen telong, hana gejuk nikmat lagi lun gejuk nikmat ni Allah. Kas gejamin damang syurga ni Allah. Geangkat jadi nabi dan rasul ni Allah. Maka seharusnya akulah yang paling banyak bersyukur. Dan memang demikianlah yang seharusnya. Siapa yang makin banyak nikmat diberi Allah, orang itu yang seharusnya yang paling banyak bersyukur. Jadi perbandingan di perumpamaan di gedanya tak kerja bak sabah perusahaan. Kerja bak sabah perusahaan. Dikun le direktur kepala karena drone ka berjasa hana payah kerja le gaji tetap. Baik kerja le drone jak mentong kan pantau mentong kamong kantu mentong gaji rayu drone lejo karena drone berjasa dan nun sayang drone. Jadi menyaurun cara bahkan semakin kuat bekerja, semakin yakin bekerja. Karena atasan kepala kagebi bebas bukan betul-betul bebas terus dari kerja. Hana payah jali, kau pegah le toki, pegah le direktur, hana payah kerja le roh. Laku nya gedengun-dengun roh, roh. Nyan urun bangai. Tapi menyaurun cara semakin le dijuk leluasa semakin kuat beribadah, semakin kuat bekerja. Nyo terima kasih kepada atasan lun. Kejuk kulun fasilitas luar biasa, kejuk kulun bebas bekerja, hana payah kerja le. Tapi
Semakin kuat tanya berterima kasih, berarti semakin kuat membantu perusahaan tersebut. Kemudian menyatanya cara enggak? Tapi menyatanya hana cara kapah tak hai bi kerja le kapah tak nyan lelaki. Tak kerong, tak duduk kerong, tak main HP kerong, hana kerja le. Baik kalau dia umpo perusahaan sakit hati. Walaupun kali pegang hana payah kerja. Tapi dia ni tengok-tengok kerong baju gaji free. Jadi nyambangan. Ya. Jadi maka Rasulullah lagi nyala. Semakin beliau bebas oleh Allah jamin masuk syurga, maka beliau semakin kuat beribadah. Laginya prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan payah tamida kan? Payah tamida menyatanya kajamin dalam syurga boleh. Panen alam dama habis-habis tak ke? Santai-santai mentang gerok. Nyantanya tapi Rasulullah kon laginya. Semakin kuat beribadah, semakin hana geih malam. Jadi salah satu fadilah hikmah sembahyang duha mudah rezeki. Diberi mudah rezeki oleh Allah orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan sembahyang duha. Dan doanya setelah salat duha pun doa mudah rezeki. Allahumma anzilir rahmatah wa rizqan. Fa in kana rizquna fil ard fa akhrijhu. Wa in kana fil ard fa akhrijhu wa in kana fis sama fa anzilhu. Jikana ya Allah rezeki kamu di langit nuputrun. Yang doa dan sembahyang duha. Jikana rezeki kamu di bumi nuputubi. Jikana rezeki kamu di neputong. Menya rezeki kamu but nepurayu. Menya rezeki kamu kuto nepuglih. Rezeki kamu harum nepu halim. Jadi yang doa setelah salat duha. Jadi mudah rezeki. Dino tamang sembahyang isyraq. Dan sunat lom 2 rakaat sunat isyraq. 2 rakaat sunat isyraq. Nyo sunat isyraq ketika keluar matahari. Sunat isyraq. Memang kadang-kadang hantam tak dengar yang tak dengar sembahyang duha, salat duha. Salat isyraq hantam tak dengar. Tapi salat isyraqnya sebelum duha. Sudah keluar matahari. Matahari sudah keluar tapi belum segala, sudah terangkat dari ufuk. Terangkat dari tepi laut. Umpama dia terbang laut, terangkat matahari, berarti sunat isyraq. Kalau duha terangkat segala. Duha terangkat matahari segala. Kalau isyraq terangkat matahari katakanlah 1 jengkal, sudah terangkat. Menyagolong terangkat masih matahari sebelah dalam, sebelah di luar, itu belum boleh salat. Hanya sembahyang ini. Mataurah sebelah tahu, sebelah dalam sebelah kawatu. Hanya berarti belum boleh melakukan salat sunat. Hanya sembahyang sunat artinya mataurah sebelah tahu. Begitu terangkat matahari sudah terpisah dari ufuk, terangkat dari ufuk, yang berarti sudah boleh melakukan salat isyraq. Sembahyang isyraq. Tani usalli sunatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja lu sembahyang sunat isyraq 2 rakaat karena Allah. Bagaimana?
Nama taura segala tiba runa berarti baru ke sembahyang duha. Tapi ulama pegang, sebagian ulama mengatakan sama. Sunat isyraq adalah sama dengan sunat duha. Sama. Nah yang pegang beda. Isyraq lain, duha lain. Artinya beda. Wateban itibik mataura nama di sunat isyraq. Menya mataura ka tinggi segala baru namanya sunat duha. Ada perbedaan pendapat. Yang pegang sunat duha, sunat isyraq adalah sunat duha. Sunat isyraq yang kedua sunat duha, dua nama. Ada orang menamakan sunat isyraq, ada orang menamakan sunat duha. Nasi ulama beda-beda. Sunat isyraq terus, sunat duha terus lain-lain. Sunat isyraq dan sunat awabin. Juga sembahyang sunat awabin namanya. 20 rakaat. Di sunat awabin 20 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Setiap malam nohat. Leh maghrib sebelum isya. Antara maghrib dan isya kita sembahyang sunat awabin 20 rakaat. Boleh kurang, paling kurang 2 rakaat. 2 rakaat je, 4 rakaat je, tapi yang paling gad 20 rakaat. Namanya berjamaah hantai wate. Namanya ada sembahyang tirak. Sai wate waktu rakaat agak cepat. Yang tirak kan bagang. Namanya berjamaah agak lambat pacut. Kemudian sunat 2 rakaat sunat zawal. 2 rakaat sunat zawal. Arti zawalnya tergelincir matahari. Zawal tak tinggi mataura sebelah barat. Itu namanya zawal. Karubah mataura barat atau bayang-bayang sesuatu sudah muncul bayangnya. Kayak tibit bayang. Berarti yang sunat zawal. Le dah sembahyang. Menyata bubut si le. Tinggal tanya bubut tu. Dan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Berarti sunat menghormati masjid. Karena nama saja masjid, tempat salat. Masjid tempat sujud. Arti masjid tempat sujud. Maka setiap masuk masjid harus melakukan salat. Tidak boleh tidak melakukan salat. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlis hatta yusalliya raka'ataini." Apabila masuk salah seorang di antara kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia sehingga salat terlebih dahulu. Makanya sembahyang tahajud menyatakan mau masjid oleh Nabi bedu hanya duduk sehingga dia salat terlebih dahulu baru tadu. Ini persoalan di banda tamong tanya dalam masjid khatib kagak baca khutbah atau muazin kagak azan berkumandang azan. Tanya masuk dalam masjid, azan sudah
mulai, maka menunggu selesai azan, tidak boleh sambil duduk. Harus orang tersebut menunggu azan sambil berdiri. Habis azan baru sembahyang tahiyat masjid atau sembahyang lain. Mandang azan kanjut dadu, kanjut. Menyatadu hanali sunat tahiyatul masjid. Menyatadu hilanglah tahiyatul masjid. Gugur sembahyang sunat masjid. Karena Nabi mengatakan jangan duduk. Jangan duduk sehingga kamu salat terlebih dahulu. Berarti tapreh azan sambil berdiri. Daun aja dandang selesai azan. Azan baru sunat tahiyat masjid atau sembahyang lain. Hana ada dengar azan, hana ada pre-azan, tidak menunggu azan langsung salat. Nya makruh. Makruh. Karena bukan tidak mendengar azan. Harus menunggu azan. Apabila azan berkumandangkan, hentikan semua aktivitas kan. Hang lebih ubud-ubud. Hang lebih lakukan sesuatu dengan azan. Bahkan ladung-ladung masjid celeng pun tidak diizinkan edar sedang azan. Tengah azan lanjut edar celeng ladung masjid, karena dianggap juga terganggu konsentrasi mendengar azan. Hanali dengar azan kadang sibuk menceleng. Okey. Yang hana mungkin azan no khutbah metiga. Nyo mono azan ngon saya tahiyat masjid. Azan dengan tahiyat masjid. Sembahyang tahiyat masjid hana sempat dengan azan. Jadi maka baik tahiyat masjid le dengan azan nilai. Selesai azan baru tahiyatul masjid. Tapi khutbah dengan azan hana mungkin. Ham tiga. Jadi menyatadu aja makruh. Hana sembahyang tahiyat masjid tadu aja makruh. Mantuk tak bedah dengan tahiyat masjid aja lanjut le. Kalau tadu lanjut le sembahyang tahiyat masjid. Kalau tak langgar haba Nabi pun tak boleh. Jangan duduk oleh Nabi. Tak bedah dah tadu. Lahan baru sembahyang long. Kalau tak langgar ke pulau. Jadi maka jangan duduk sebelum salat dua rakaat. Tapi bila kadang hana mungkin tak sembahyang. Tamong tanya dalam masjid, hana mungkin tak sembahyang tahiyat masjid. Ada kalanya timbul ria, kadang urang ramai nak penuh masjid. Tanya sembahyang tahiyat masjid idro. Ino iliku cuma. Atau na acara-acara pu. Pokoknya hana mungkin. Tanya na penang acara. Na penang kari berarti pembukaan buku atau pokoknya penang ceramah. Begitu langsung masuk dalam acara. Kan ham dulu sembahyang. Hana sempat sembahyang tahiyatan masjid. Maka boleh diganti. Kata sebagian ulama boleh diganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Bukan. Tentunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takutnya mendak ganto tahiyat masjid. Mana tapi pahala? Hana tapi pahala hana tapi. Lebih baik tahiyat. Apabila mungkin terdesak waktu hana mungkin nak sembahyang,
nyo rame nak wak nonton tentang ria hadanyo atau kata mong lam acara mana mungkin tak semayang tanyo kaiho makanya ganto tahiyat masjid tak bacanya dan tahiyat masjidnya boleh diganti dengan salat yang lain. Sudah bisa ditutupi, ditempel dengan salat yang lain. Umpama banda tamang lam masjid, hana tahyul, sembayang luhur je. Wate luhur kan, bantro danyo masjid, kai kama. Kan sembayang luhur je, betul luhur. Untuk sembayang luhur, hana li tahyul. Jadi tahiyat sudah ditutupi oleh salat fardu. Jadi tahiyatan masjidnya salat yang bisa ditempel atau ditutupi oleh salat yang lain. Yang penting setiap masuk masjid ada salat. Itu. Yang penting setiap masuk masjid benar sembahyang. Minimal sembahyang tahiyat masjid. Menyatakan sembahyang fardu, berarti hana payah ni tahiyat masjid. Mandandang menunggu imam, salat tahiyat masjid ilai. Menyaimumkanna iqamat pika mulai, hana payah li tahiyat, langsung masuk sembahyang fardu. Dan 2 rakaat sunat wudu. Dan 2 rakaat sunat wudu. Juga setiap berwudu kita dianjurkan 2 rakaat sunat wudu. Dan 2 rakaat sunat musafir. Belum musafir jak haji jak umrah. Danyo ingin haji, berangkat umrah. Berarti sunat sembahyang musafir 2 rakaat. Atau kon jak haji, kon jak umrah, jak Medan, ngak keperluan ke, menjak Ulhur Semawe, jak Labuh Haji, jak Takengon, ho tajak. Musafir yang jauh. Maka sebelum berangkat sunat ke masjid sembahyang musafir. Sunat musafir. Ma pelak menyatanya musafirnya untuk haji dan umrah. Dan dalam doa ba Allah alif sembahyang, ya Allah netinggal mandung keburukan don di kampung. Bertinggal mandung perilaku lon, akhlak lon, sikap lon yang buruk-buruk di kampung, mek roh lembah putih tanah suci. Nampak? Hanya terkonde biasa kan terbawa, sikap tanah kampung kebang terbawa tadi biasa di mana. Menya ino kampung buh tamu pakai terus kode na cik 3. Kampung buh kata mana bagah bengih terus kode icah cik 3. Kita mohon ya Allah bek roh lembah ya Allah sifat-sifat lon yang hanaga bek roh lembah kode tanah suci bertinggal ino kampung ya Allah. Dinan tajak ju berangkat tanah suci. Dan 2 rakaat sunat qudum. Makna qudum sampai 2 rakaat sunat setelah sampai dari musafir. Sunat qudum artinya sunat baru sampai. Karena Rasulullah begitu. Laginya Nabi nyo ingin musafir, Nabi ingin berperang. Keluar rumah masuk ke masjid salat 2 rakaat. Kemudian baru berangkat. Setelah pulang lagi nyanci 2 gua hana tamang rumah ini. Roh gua Nabi dari peperangan, dari perjalanan jauh, kita mau dalam masjid ini. Kerja sembahyang 2 rakaat baru yang kita mau rumah.
Nyatanya kan gede lasi juga ban rohek dah. Minta ke pahangen juga ya lebih draw juga tak membahan tadi. Nabi kan kita dalam masjid ini bersama yang 2 rakaat baru alihnya kita rumah. Ditanya pun wate terus dawa dari jiu sunat cid dan semayang pulang dari musafir. Mamnya do rumah dengan masjid Rasulullah kan do hak rumah Nabi dengan masjid dekat. Sehingga jino kuburan Nabi di dalam masjid. Rumah Nabi itulah tempat kuburan Nabi. Rumah Rasulullah dengan Aisyah di kubur Rasulullah sekarang. Di kuburnya. Jadi awal di luar masjid. Karena perluasan masjid, jino kubur Rasulullah di dalam masjid. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jinan. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu kebun dari kebun surga, raudhah. Antara rumah Rasulullah dengan mimbar Rasulullah adalah suatu kebun dari kebun surga, raudhah. Maka ini gebuh nanti raudhah antara mimbar dengan rumah. Rumah beliau adalah kubur. Kuburnya rumah. Awalnya rumah ini. Kemudian diwasit di Nabi menyabi humula nesemiyuk bak tempat habis. Wasit Nabi menyabi humul bekba kena ba kedih jenazah nun. Semiyuk bak yang habis inan semiyuk. Kebetulan habis dalam kamar rumah Rasulullah dengan Aisyah. Maka gebuka jenazah gebuka kubur sini. Weh jenazah gebuka kubur. Dandang ke mana kubur buka. Gebueh peradah lah, kueh beul peradah geku hina. Jadi maka getemiyuk Nabi pah pada tempat habis lagi wasit hana gebu. Nyatanya tak betul di meter kan you. Yang penting lah rumah sih. Tak betul 2 meter. Yang sahabat hamil saya pada tempat wafat inna juga sembiu. Jadi maka rumah Nabi inna. Maka antara kubur Nabi dengan mimbar raudhah. Mimbar Nabi tidak pernah dipindah, hanya pindah. Padahal posisi mimbar masjid kauliku, mimbar kauliku. Jadi waktu keluar masjid mimbar tetap inaliku. Imam apa dia? Tempat dang imam dah di mimbar. Mimbar tetap atau hanya kepindah. Mimbar Nabi hanya kepindah tetap atau karenanya batas raudhah. But Nabi perlu inan hanya kuat-kuat ni tanya. Lenyan dan 2 rakaat sunat taubat. Dan sembahyang sunat taubat. Nyo titik saat je tanya bertaubat pada Allah. Salli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja dan sembahyang sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Nyo orang ahli tarekat hukum, yang na tamang tarekat tawajuh dan suluk. Tarekat tawajuh atau suluk nyo setiap masuk suluk sunat mandi taubat, sunat salat taubat. Setiap bertawajuh sunat mandi taubat, sunat salat, sunat taubat. Di sembahyang taubat ini sebelum bertawajuh, sebelum suluk. Karena tawajuh dan suluk adalah taubat kepada Allah. Sehingga orang suluk, orang tawajuh nya menangis dalam suluknya
sampai tumoru imadah sambil berzikir. Jadi benar-benar bertaubat. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Yang dia si hantam dah dengar. Hantam dah dengar. 2 rakaat sunat berkahwin. Artinya sebelum menikah. Ingin menikah dan sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Maknanya menikah di masjid, mati tahiyat masjid, anahan duha, alahnya duha sunat berkahwin. Berarti saja dan sembahyang sunat menikah 2 rakaat karena Allah, karena ingin menikah. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Perhentian. Ya, perhentian. 2 rakaat sunat perhentian. Yo, ada dulu. Sunat perhentian. Tapi dalam kitab lain sunat wukuf. Dalam kitab lain sunat ketika ingin wukuf. Wukuf di padang Arafah bagi jamaah haji. Karena waktu wukufnya mulai dari zuhur. Wukuf mulai dari zuhur hari Arafah sampai masuk malam. Maka sebelum malam tidak boleh meninggalkan padang Arafah. Sebelum malam hari raya tidak boleh meninggalkan padang Arafah. Harus di padang Arafah dari bengah je. Dari bengah nampak ke? Yang penting zuhur zuhur ada di padang Arafah sampai malam. Habis maghrib boleh berangkat menuju Muzdalifah. Yang ke selesai Isya. Yang ke dari zuhur di padang Arafah sampai selesai Isya malam hari raya baru berangkat ke Muzdalifah. Ada maghrib cuci. Nyo mungkin pemberhentiannya punya. Wukuf makna wukuf berhenti. Jadi 2 rakaat berhenti, nyo 2 rakaat sunat wukuf di padang Arafah. Al-hajju wukuf Arafah. Jadi haji adalah wukuf di padang Arafah. Artinya puncak haji adalah wukuf. Puncak haji, rukun yang besar dari rukun haji adalah wukuf. Menyesembayang Fatihah, menyesembayang kepala di Fatihah. Berarti haji wukuf di padang Arafah. Dan 2 rakaat sunat ihram. 2 rakaat sunat ihram. Ingin ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, maka sebelum meniat ihram haji atau ihram umrah, kita sunat sembahyang ihram. Salli sunatan li ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oleh sembahyang na doa baca, oleh doa baru tani. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Menyahaji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja niat ihram haji, sengaja berhaji serta ihram dengannya haji karena Allah, atau sengaja umrah serta ihram dengannya umrah karena Allah Taala. Jadi sebelum niat
masjid na manasik ka, rojak haji na manasik, rojak umrah pun na manasik, betul dah bubunya. Alanya dan 2 rakaat sunat tawaf. 2 rakaat sunat tawaf. Nya selesai tawaf. Menya sunat tawaf selesai tawaf. Tawaf keliling Ka'bah kebalikan jarum jam. Menya jarum jam gede, tawaf kebalikannya. Bahu kiri menghadap Ka'bah. Bahu kiri menghadap Ka'bah. 7 putaran, 7 keliling. Berarti yang tawaf. Setelah 7 kali keliling, 7 kali putaran, kemudian sunat melakukan sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Sunat dan sembahyang tawafnya di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim di depan pintu, tapi agak mereng kacuk, hana pahtat tentang pintu Ka'bah, tapi agak tirung dari pintu Ka'bah. Inan makam Ibrahim, melatih makam Ibrahim melakukan sembahyang sunat tawaf. Ada sembahyang sunat tawaf, alanya baru jeb di Zamzam, sambil istirahat tapi yo karena balu tawaf nan sembahyang kan baik langsung sambung dengan sa'i. Hat sambung juga je, mai istirahat ile, jeb ile di Zamzam ada sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdiri Nabi Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sampai tembus kepada semua alam. Siapa yang menjawab seruan Nabi Ibrahim, maka orang itu akan sampai ke Mekah. Yang tidak menyahut seruan Nabi Ibrahim, maka hantroh Mekah. Cuma tanya kalau lahir, lahir tanya kalau lahir, roh tanya sudah. Roh tanya kalau roh tanya lahir. Jadi roh sama Tuhan. Roh tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Roh sebaya ini. Tapi dilahirkan ke dunia dalam jasad tanya, nya berbeda. Nah Tuhan, nah abang, nah adik, nah ayah, nah anu. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyuruh renjak haji, hanya sampai kepada alam arwah. Maka roh-roh yang menjawab dapat sempat pergi ke tanah suci. Menyahana tapi hana untuk menjak. Jadi bak Nabi Ibrahim yang dong, tempat dong Nabi Ibrahimnya, gekun makam Ibrahim, makam Ibrahim. Dan terbukti mustajab doa Nabi Ibrahim, terbukti. Beliau berdoa Nabi masjid ini makmur. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang, sampai akhir dunia, selalu ramai dikunjungi manusia. Bukan hanya waktu Islam, waktu zaman jahiliyah kan sudah ramai orang berkunjung ke Ka'bah. Sehingga Raja Abraha kan iri, Raja Abraha iri. Kenapa orang di dunia ini berbondong-bondong ke Mekah, padahal negerinya kumuh, padahal kemiskinan, tapi musim haji berbondong-bondong manusia. Jadi iri, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah supaya manusia datang ke Yaman. Abraha, Yaman, di Yaman.
Bujak ke Yaman. Dan gepugat ini gereja yang cukup indah. Anak saja. Orang tetap kena ke rumah Allah. Baitul Atiq. Baitul tu rumah lama. Rumah tua. Kaabahnya. Karena awalu maudi'a Baitul di Makkah. Masjid yang pertama dibangun di dunia ini adalah Masjidil Haram di Mekah. Yang pertama. Ini sampai dino makbul doa Nabi Ibrahim, makmur selama-lamanya. Dan buah-buahan, banjir dengan buah-buahan. Dan doa Nabi Ibrahim sih, bak kaya musibah hana, tapi boh kaya banjir na. Karena gersang hana udik bak kaya, tapi boh kaya banjir. Doa Nabi Ibrahim. Jadi sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Tansyah. Berkaji enak mana? 2 rakaat sunat istikharah. InsyaAllah sehingga yang 2 rakaat sunat tawaf. Sunat istikharah. Ada sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Tapi ada juga sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Cuma bila orang melakukan berjamaah boleh saja. Seperti duha. Duha tidak sunat berjamaah. Tapi bila dilakukan berjamaah boleh. Bubut berjamaah boleh. Tahajud. Tahajud tidak sunat berjamaah. Tapi menyata bubut berjamaah silakan boleh. Berarti hana fadilah sama. Tak bubuk tiro, tak bubuk berjamaah sama. Tapi kupu tentang salatnya, semayangnya tidak ada beda jamaah dengan hana jamaah. Karena memang hana dianjurkan berjamaah. Tapi lebih berjamaah ada sampingannya, ada sampingan di lo. Namanya berjamaah tu na wirid lo, na selawat lo, na berdoa lo, na sampingan di. Tapi min haitsu semayang di, nya semayang sama, semayang tiro, semayang jamaah, nya duha, tahyuk yang sama. Cuma kumpul supaya bersemangat, Nya tiro haneru dah semayang. Namanya berjamaah tak bersemangat, rame-rame. Mungkin termasuk syiar untuk membiasakan. Mungkin lagi yang rendang, lagi kurang, bantuan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.